Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ibu penyelenggara Festival Sepak Bola Piala Menpora Regional Kupang, adik-adik dari PS Malaka dan SSB Putra Nagakeo, Sekretaris Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan pelepasan klub PS Malaka Kabupaten Malaka U15 dan SSB Putra Nagakeo U12 Kabupaten Nagakeo untuk mewakili Nusa Tenggara Timur dalam seri nasional Piala Menpora 2025 pada hari ini Jumat 26 September 2025 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama laporan singkat dari Sekretaris Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Joni Sukuman, yang saya hormati manajer dari Putra Nagakeo U12 dan manajer dari PS Malaka U15 beserta pelatih, dan yang saya banggakan adik-adik atlet U12 dan juga U12. Salam olahraga. Salam sepak bola. PS Malaka. Putra Nagakeo. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan semua. Komunitas Indonesia yang merupakan koordinator pelaksanaan kegiatan sepak bola Piala Menpora dalam melaksanakan pertandingan sepak bola regional U12 dan U15 di Stadion Lokoi dan menghasilkan dua tim terbaik Nusa Tenggara Timur, yakni PS Malaka untuk U15 dan Putra Nagakeo untuk usia 12 tahun. Kegiatan seri nasional akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 28 September sampai 3 Oktober, dan rencana keberangkatan kontingen itu pada tanggal 27 September besok, dan seluruh pembiayaan baik tiket pergi pulang, akomodasi, konsumsi, transport lokal ditanggung sepenuhnya oleh panitia penyelenggara dalam ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan itu khusus untuk pemain dan pelatih. Tapi dan pendamping itu masing-masing manajemen PS Malaka dan juga Putra Nagakeo. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Gubernur untuk Putra Malaka, pelatih sekaligus manajer Bapak Charles Poe. Putra Nagakeo Bapak Charles Poe. Dia ini sudah selain pelatih sepak bola, pelatih karate. Orang rote tapi berkiprah di Nagakeo. Ada beberapa pemain usia 12 tahun dan juga pendamping 3 orang. PS Malaka sudah bersama kita manajer dalam ini Bapak Dr. Yensius Priaseran, pelatih Bapak Adisan, dan juga pemain untuk tempat atlet dan pendamping 5 orang. Hari ini para atlet, pelatih dan manajer memohon kehadiran Bapak Wakil Gubernur
untuk memberikan motivasi sekaligus melepas kontingen sepak bola U12 Putra Nagekeo dan PS Malaka U15 untuk berkiprah pada Piala Menpora Seri Nasional tanggal 50 September sampai 3 Oktober di Surabaya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam nyambung Pak Wakil Gubernur dapat memberikan motivasi sekaligus melepas kontingen U12 dan U15. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama arahan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus melepas dengan resmi klub PS Malaka U15 dan SSB Putra Nagekeo U12 mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada seri nasional Piala Menpora tahun 2025. Kepada Bapak kami silakan. PS Malaka, Putra Nagekeo harus menang. Kalian itu pergi bertanding itu, ya, pergi bertanding itu untuk menang, bukan untuk kalah. Jelas mah? Jelas. Atlet jelas atau tidak? Jelas. Nah, ya, jelas. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, harus semangat, ya. Atlet masih remaja harus betul-betul semangat. Setiap olahragawan, setiap atlet yang bertanding berlomba itu harus punya target, harus menang. Kalau tidak punya target, lebih baik tidak usah bertanding. Bikin capek badan, bikin rugi uang, tapi belum bertanding sudah kalah duluan. Tidak ada semangat. Tapi begitu turun bertanding, saya harus menang. Kita harus menang. Supaya harus menang kok. Bertanding habis-habisan. Kerahkan semua kemampuan. Kita sudah latihan semua kan? Jadi saya percaya semua sudah punya daya tahan fisik yang bagus, stamina yang bagus, skill yang bagus, keterampilan yang bagus, ya. Teamwork, kerja sama tim yang bagus. Untuk olahraga seperti sepak bola ini diperlukan 3 hal ini. Satu adalah apa tadi? Daya tahan fisik. Mampu bermain 90 menit dengan irama tinggi, cepat, lari sana lari kemari. Yang nomor 1 itu daya tahan fisik. Dari mana bisa daya tahan fisik? Yang latihan itu. Latihan tiap hari, lari lah, apalah segala macam. Karena tanpa daya tahan fisik, kamu main cuma beberapa menit, ikut babak kedua, terus dihajar orang. Gol. Ya, tapi kalau fisik bagus, ya, ditunjang dengan keterampilan yang baik, keterampilan dribble bola, keterampilan menendang bola, keterampilan menjegal orang, apa namanya, menjegal orang itu, tackle lawan, tapi tackle yang benar, bukan tackle yang tidak benar, ya. Kemudian kerja sama tim yang baik. Kenapa? Karena kalian olahraga bergu, bukan olahraga perorangan. Ya. Olahraga bergu, kerjasama ini sangat penting. Kerjasama tidak boleh mau sok-sokan isi sendiri. Walaupun sudah di depan gawang, kalau tidak memungkinkan untuk kasih gol, kasih teman yang terdekat, biar teman yang selesaikan. Yang penting kita menang. Tim ini yang menang, itu paling penting, ya, untuk olahraga bergu seperti sepak bola. Jadi 3 itu apa nomor 1? Daya tahan fisik, stamina,
endurance, seorang bilang itu. Ya. Yang kedua, skill atau keterampilan. Ya. Nah, itu keterampilan membawa bola, menjadi bola, membawa bola, menerima bola. Ya, keterampilan apa itu namanya? Orang kopeng dulu. Nah, dulu orang kopeng, ya kan? Masih kopeng. Kopeng bola, kopeng itu 50% gol-gol dari kopeng. Kopeng bola, ya kan? Tendangan dari jarak berapa? 40 meter, 30 meter, 20 meter sampai tendangan penalti. Nah, itu semua keterampilan namanya. Itu semua keterampilan. Skill yang dapat apa? Latihan tiap hari, latihan tiap hari. Lalu yang ketiga adalah kerjasama tim, teamwork. Ya, tidak bisa kita main sendiri. Lihat tuh Messi, ya. Dia main, walaupun dia sudah bisa kirim bola dari tengah sampai ke depan lawan, kalau dia rasa ini tidak bisa menciptakan gol, dia over, kasih temannya yang bisa menciptakan gol. Jadi tidak egois, tidak mau isi sendiri. Tetapi yang ada di pikiran kita adalah bagaimana kita menang. Nah, itu artinya kerja sama tim yang baik. Jadi adik-adik semua, anak-anak semua, ya tidak kuat anak-anak bahkan nanti boleh cucu juga. Ya. Dulu saya ini atlet, ini Pak Sekretaris juga atlet, bukan atlet kacang-kacang kita ini. Ya. Juara nasional, medali emas SEA Games, mewakili Indonesia di Olimpiade. Karena saya medali emas SEA Games umur 17 tahun, tinju. 17 tahun, waktu SMA saya sudah medali emas SEA Games. Tidak ada sejarahnya seperti di Indonesia itu yang umur 17 tahun sudah bisa meraih medali emas SEA Games. Saya satu-satunya di Indonesia sepanjang sejarah Republik ini. Juara Presiden Cup, piala Presiden, kejuaraan tinju internasional, mengalahkan petinju luar negeri semua. Dari Kuwait saya kalahkan, dari Australia saya kalahkan, dari Korea saya kalahkan, final dari Nepal saya kalahkan. Terus SEA Games itu di Singapura tahun 83. Tahun 84 mewakili Indonesia di Olimpiade di Los Angeles, Amerika. Kemudian ya, ini kalah, waktu itu kalah karena persiapannya terlalu singkat. Seperti itu cuma latihan 3 bulan, negara lain latihan 4 tahun, 3 tahun, kita cuma 3 bulan saja sudah kalah. Kalau Indonesia dan tinju dari Meksiko. Jadi prestasi saya naik cepat begini, ya kan? Habis itu berhenti, terus masuk polisi, daftar akpol, dah itu berhenti, jadi pelatih, jadi wasit, jadi manajer, jadi ketua umum, pengurus pusat, Pertina, satu tim amatir nasional se-Indonesia. Jadi semua kalau olahraga tinju, saya profesornya, sekarang semua sudah terlatih. Dari atlet, dari pelatih, dari tim manajer, jadi ketua panitia, jadi wasit internasional, sampai jadi ketua umum pengurus pusat. Dalam kami ketua umum pengurus pusat.
Kenapa bisa sukses? Karena satu, disiplin. Kalau menjadi orang hebat itu harus disiplin. Disiplin itu artinya patuh dengan tetap terhadap semua aturan, semua ketentuan, semua komitmen, semua janji-janji kita atau semangat kita. Harus dibuat, harus disiplin. Latihan tiap hari. Kalau sudah tetap latihan tiap hari, maka tiap hari latihan. Sepak bola ya, tiap hari latihan. Apakah latihan lari, apakah latihan di bola, apakah latihan di lapangan, dan sebagainya. Macam-macam latihan. Yang kedua, saya harus punya teknik yang ini. Nah, teknik ini itu dengan kita mengikuti apa yang diberikan oleh pelatih, yang diajarkan oleh pelatih, kemudian kita mengamati para idola-idola kita. Kita mengamati permainan daripada para pemain dunia ini, atau pemain nasional, ya. Kita amati, ya. Kita tiru. Oh, ini cara berbola begini. Amati, tiru. Kita tiru. Bahkan kita namanya modifikasi sesuai dengan kondisi kita. Jadi ada cara belajar namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan itu dilakukan terus menerus, maka itu akan menjadi satu gerakan-gerakan yang refleks. Dan kita tidak pikir nanti kaki bergerak sendiri. Coba kalian lihat nomor dulu Lionel Messi atau Ronaldo, siapa lagi hebat. Mereka kalau bermain itu antara otak, mata dan kaki itu jadi satu. Ya. Itu jadi satu. Mata, otak dan kaki itu sudah jadi satu. Sudah otomatis bekerja. Matanya kemana-mana di lapangan, ya kan? Kakinya menuju bola, otaknya bekerja apa yang harus dilakukan. Saya tendang ke kiri, kanan, atau saya bawa bola sampai di depan gawang, ya, siapa yang ada di samping kiri kanan saya, itu semua sudah bekerja menjadi satu. Jadi satu sistem, satu. Bola ini olahraga paling populer di dunia. Jadi kalau kalian menjadi pemain yang hebat, pemain yang tangguh, maka masa depan kalian akan bagus. Tapi harus jadi yang hebat, jadi yang super. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, nanti ya buang waktu, juara tidak, terkenal tidak. Nah kalau juara tidak, terkenal tidak, nanti habis juara 1-2 tahun tidak ada orang kenal lagi. Terus nanti kita ya tidak dipakai lagi. Nah itu. Kemudian tadi saya bilang itu disiplin, terampil, kemudian jaga fisik, ya. Jaga fisik. Tidak ikut-ikutan, begadang-begadang, mente-mente, minum, kopi, rokok, ya. Jauhi semua. Kalau kalian mau jadi pemain
cepat. Jauhkan itu. Jauhkan. Saya bisa keluar, ya, jadi jenderal karena tidak minum kopi, tidak merokok, tidak apa ini, tidak begadang. Ya sekali-sekali Allah itu begadang, berpuluh tidur, dan tetap belajar. Sekolah tidak boleh ditinggalkan, ya. Sekolah tidak boleh ditinggalkan. Tetap sekolah sampai tamat SMA minimal bagi seorang atlet. Sampai tamat SMA karena tuntutan atlet, tuntutan sebagai apa? Ya, sebagai atlet, tuntutan organisasi, tuntutan klub harus bermain bola terus, ya, tidak apa-apa, minimal itu harus tamat SMA. Kalau bisa S1, alhamdulillah. Kalau bisa jadi sarjana, itu akan lebih bagus. Tapi kalau sulit atau waktu harus pilih menjadi pemain profesional, ya, profesional sekalian. Supaya masa depanmu juga bagus. Sukses di dunia olahraga, nanti sukses juga di dunia kerja. Gitu. Nah, ini kapan berangkat? Ya, saya pesankan supaya semua punya semangat bertanding yang tinggi untuk apa? Menang. Semangat bertanding itu untuk menang, bukan cuma ikut-ikutan. Yang penting kita sudah datang di mana? Yang penting kita sudah jalan-jalan di Surabaya, jangan. Saya harus menang. Kita harus menang. Begitu. Ya, supaya kita harus menang, kita harus kompak semuanya. Kerja sama yang baik. Jadi perangkatnya harus menang. Tekadnya harus menang. Tangguh semua. Kemudian konsentrasi pada pertandingan. Jangan pikir yang lain-lain. Jangan pikir di rumah. Ya sudah ada pacar, pikir pacar, itu sudah pacar. Dari 15 tahun sudah pacar. Sudah pacar belum? Sudah? Waduh gawat kalau sudah pacar. Jangan pikir pacar. Bilang, Nona, ini saya mau bertanding. Jadi kita tidak usah WA dulu selama berapa lama? 1 minggu ya. Karena kata Bapak Wagub, saya harus konsentrasi. Nah, jadi Nona berdoa saja buat kakak ya. Kakak tidak macam-macam ini, Nona jangan macam itu. Jadi konsentrasi, fokus pada pertandingan. Dulu saya mau bertanding begitu. Fokus pertandingan, tidak harus pikir yang lain-lain. Kalau sudah pikir macam-macam, nanti waktu bermain, pikiran kita juga macam-macam, tidak konsentrasi. Harusnya kita bawa bola over ke teman, overnya ke musuh nanti, karena tidak konsentrasi. Kita di-overin bola sama teman, harusnya kita terima, karena kita punya pikiran nona di rumah, ya bolanya diambil orang lain, diambil musuh. Jadi konsentrasi itu sangat penting. Ya. Lupakan semua urusan-urusan selain pertandingan. Orang itu juga bilang, papa, mama, anak main bola, anak tidak mau diganggu, doakan saja supaya anak bisa konsentrasi. Begitu, ya, konsentrasi. Sudah konsentrasi, maka permainan pasti akan bagus. Saya jamin, pasti akan bagus. Kalau tidak konsentrasi, pasti. Dan yang terakhir, semuanya harus berdoa.
berdoa, minta kekuatan, minta perlindungan dari Tuhan. Baik, tidak terlakas, tidak mencelakakan orang juga. Bisa menyelesaikan semua pertandingan dengan baik dan sukses, ya, dan menang, bawa piala ke NTT. Amin. Setuju? Sanggup? Baik, saya percaya dengan anak saya dan jantan yang pagi-pagi tahan dengan penuh semangat, tahan dengan penuh tekad, ya, tekad yang kuat untuk menang, sehingga nanti kembali lagi ke sini Pak Gubernur atau saya menerima dengan piala. Dengan apa? Oke? Baik, ya, itu saja arahan dari saya. Doa kami menyertai anak-anak sekalian dalam bertanding, ya, dan selalu memulai sesuatu dengan doa oleh Pak Pelatih, manajer, ya, saya berkati perjuangan ini. Saudara, terima kasih bertanding. Tuhan menyertai,